atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan diroga dengan keinginan yang luhur. Catat ya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Petani nggak bebas, dia mau jual tomatnya nggak bisa, karena tomat yang masuk lebih murah dari yang dia jual. Bagi petani tomat, dia tidak merdeka. Saudara, ini yang namanya resonansi, ini yang namanya vibrasi. Kenapa kita bisa kumpulkan jutaan orang tanpa wallahi wabillah? Saya ketua PA212 di bidang strategi, ketua 2 di bidang komunikasi, dokumentasi, dan pengumpulan dana itu donasi. Saya ketuanya di 4 hal itu, dan saya tahu banget gitu loh dari mana duitnya dan kemana. Kagak ada kita bayar orang, tapi lihat yang kumpul. Ini yang namanya resonansi. Kenapa? Karena mereka mengerti jiwa yang merdeka tidak bisa dibayar. Jiwa yang merdeka tidak bisa dihalangi. Mereka keluar duit untuk naik mobil, mereka keluar duit untuk naik bus, dihalangi, gua jalan kaki. Itu yang namanya vibrasi, itu yang namanya resonansi. Itulah hakikat kemerdekaan yang sebenarnya merdeka. Itu. Nah, jiwa-jiwa yang terkungkung, nggak bisa datang kalau nggak dibayar, nggak mau datang kalau nggak ada duit, nggak mau karena ini dan seterusnya. Mereka terkungkung dengan apa? Dengan itu. Dengan itu yang menjadi tujuan. Karena itu ketika hijrah, Rasulullah betul-betul memerdekakan semuanya dengan satu kalimat, innamal a'malu binniyah. Niat itu yang memerdekakanmu. Sambil hadisnya kan panjang, karena hijratul nisa dapat nisa. Siapa yang hijrahnya karena perempuan dapat perempuan. Karena nggak akan pernah merdeka karena jiwanya ketertarikan dengan perempuan. Siapa yang hijrahnya karena harta, dia bakal dapat harta, kata Nabi. Kenapa? Karena jiwanya terkungkung, yang dituju adalah harta, nggak akan bisa merdeka. Dan itu semua mematikan resonansi, mematikan vibrasi. Buya Hamka udah wafat, tapi namanya harum nggak? Itu resonansinya sampai sekarang bergetar di hati kita. Dan itu ceramah Buya Hamka yang sempat Al-Fakir hadiri. Masih kecil saya. Di Al-Azhar diajak sama Abah almarhum. Ditanyakan waktu itu, saya udah sering cerita, ada nggak orang udah mati tapi masih hidup? Ada nggak orang 200 tahun masih hidup? Nggak ada, Buya. Ada, kata Buya. Ada nggak orang 500 tahun masih hidup? Mana ada zaman sekarang? Ada. Memang zaman Nabi Nuh? Nggak ada. Siapa mereka? Mereka yang meninggalkan budinan baik. Begitu. Udah wafat tapi disebutin terus. Kita bergetar hatinya kalau kita menyebutkan Mu'allim Syafi'i Hazami. Gimana kita nggak bergetar menyebutkan namanya? Gimana kita nggak merinding menyebutkan namanya? Coba. Kalau kenal siapa beliau, Mu'allim, ya. Gimana nggak merinding ketika kita terngiang? Karena yang hadir pasti terngiang. Saya terngiang ucapan Buya Hamka itu menutup ceramahnya dengan berkata, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, hancur badan dikandung tanah, budinan baik dikenang jua. Subhanallah. Gimana kita nggak bergetar ngeliat itu? Gimana nggak resonansinya itu tajam? Karena itu yang nggak punya resonansi terhadap Allah tidak beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hanya saja orang yang beriman itu bergetar hatinya, ada resonansinya. Bagaimana kita nggak berlinang air mata ketika kita menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum yang nggak berlinang air matanya, saya sarankan istighfar. Kenapa? Karena tak sanggup menembus relung hati. Padahal awalnya menembus. Bayi aja Pak, bayi mana yang tidak diam ketika mendengar azan? Bayi mana yang tidak diam ketika mendengar azan? Bayi mana yang tidak tenang? Saya baru dengar cerita dari anak keponakan saya, Reza, yang tinggal di Jurang Mangu. Karena miskin, tetangganya nggak punya TV. Anak kecil setiap azan lari ke rumah,
Ponakan saya hanya mau mendengar azan. Dia bukan muslim. Begitu dahsyatnya. Tapi kenapa di antara kita ada yang tidak tersentuh? Tidak menangis? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama orang. Ada ember gayung sama airnya juga, Pak. Kosongin, Pak. Kenapa? Saya kok nggak menangis ya Rasulullah? Ketika Rasulullah cerita soal neraka, ketika Rasulullah cerita soal yang lain, bekunya hati itu karena ada yang gini lagi, yang satu lagi, enggak, yang air. Saya mau ceritain kenapa. Ini kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah yang coba saya praktekkan dengan ini dan ini. Kita nggak punya resonansi, Pak. Kita ini nggak punya vibrasi sampai begitu. Ngomongan kita bagus, tapi 1 jam orang lupa. Lah, di mana resonansinya kita? Yang punya follower jutaan, coba deh, saya mau tanya, ingat nggak satu kata-katanya? Kumpulin dah kalau bisa orang. Itu kan? Saya tidak ada maksud mengecilkan para pemimpin partai, jangan dipotong makanya kalau ceramah. Nggak maksud mengecilkan sedikit pun. Cuman saya mau katakan bahwa orang dengan penuh kecintaan itu akan melepas semua kebendaan. Akan melepas semua kebendaan. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita tidak menangis, kalau kita tidak tersentuh hatinya dengan ceramah, lewat aja, Allah, tulisan A'agim. Salahnya itu di mana? A'agim menulis logo yang heboh itu. A'agim menulis, sebagian orang melihat ini seperti tanda salib, sebagian lagi juga tidak. Ngomong gitu doang, sah-sah saja, jangan diheboh-hebohkan, habis dimaki-maki, dan belum ada sejarahnya ulama dimaki-maki kayak begitu, belum ada. Habib Rizik ceramah biasa aja, tapi yang maki-maki la ilaha illa anta. Nah, inilah yang maki-maki muslim lagi, Pak. Nah, lihatlah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap orang tuh dilahirkan dalam keadaan fitrah, punya resonansi sebenarnya, punya vibrasi sebenarnya. Tapi lihatlah, ketika dia diajarkan bohong sejak bayi, sudah mulai, Pak, kekotoran hatinya. Ketika dia mulai melakukan perbuatan tercela dan melawan orang tua, maka sudah ada lagi, Pak. Lah ini tidak akan sanggup meresonansi, tidak akan sanggup. Ini jiwa-jiwa terkungkung oleh kehitaman. Ibrahim nggak mau, alaihissalatu wassalam. Musa nggak mau, salatu wassalam. Walaupun kekuasaan di tangan, Rasulullah nggak mau. Dia menolak karena kemerdekaan itu bukan memimpin. Kalau merdeka itu memimpin, niscaya ketika Abu Sufyan datang ke Abu Thalib mengatakan, ya Abu Thalib, hai Abu Thalib, kalim tuh, bilang tuh kepada dia, kepada Nabi Muhammad maksudnya, in kana yuridu malan ja'alnahu aksarana malan alaina. Kalau dia mau harta, kami kasih harta terbanyak. Nggak ada wanita, Pak, cuma 4. Jangan suka nambah-nambahin, ngapa? Yang ditawarin Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad tuh 4. 1, in kana yuridu malan ja'alnahu aksarana malan. Akan kami berikan harta kalau mau harta. Kedua, yang ditawarkan jadi pembuat undang-undang. In kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina. Kami jadikan dia pemimpin dalam pembuatan undang-undang. Gitu, DPR lah, Puan Maharani lah sekarang lah begitu. Ketiga, Nabi ditawarin merubah sistem jadi kerajaan. Wong Al-Amin udah jadi kalau Nabi mau. In kana yuridu mulkan malaknahu alaina. Dialah raja atas kami. Dan yang paling bergengsi ditawarin lagi, in arada sultan, kalau mau jadi sultan, a'tainahu mafatihal Ka'bah.
niscaya aku berikan padanya kunci-kunci Ka'bah. Jadi 4, jangan tahta ditawarkan harta, tahta wanita. Nggak berdasar, jangan dong ya. Ini 4 yang ditawarkan. Jadi Nabi, jadi ketua DPR, pembuat undang-undang, jadi raja, pemimpin, presiden, jadi orang terkaya dikumpulkan, jadi semua. Tapi Nabi kan enggak, bukan itu bukan merdeka. Merdeka itu la ilaha illallah, itu merdeka. Dulu ngaji sama Bang Imad, saya masih ingat gak tuh Bang Imad? Siapa yang ingat? Bang Imaduddin Abdurrahim, kuliah tauhid. Ya, masih ingat ya? Itu dahsyat. Bang Imad menyampaikan, ilah itu sesuatu yang kau pentingkan dan kau butuhkan sehingga rela dikuasai oleh sesuatu itu. Itu biar gampang dicerna. Sekali lagi ya, Imaduddin Abdurrahim, ini resonansinya sampai sekarang loh. Ilah itu sesuatu yang kau pentingkan dan kau butuhkan sehingga engkau rela dikuasai oleh sesuatu itu. Itulah ilah. Karena itu la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah saja. Itu untuk melawan, dulu kan ada almarhum Kiai Haji Nur Kholis Majid kan, yang mengatakan tiada Tuhan selain Tuhan kan. Ingat gak tuh? Rame tuh. Kebetulan saya hadir tuh di gedung YTKI yang ajak almarhum Bapak. Ayo ada kajian, kata bapak saya begitu tuh, ada kajian bawa, masih kecil, ada kajian bawa, dan saya ingat banget tuh Cak Nur berkata tiada Tuhan selain Tuhan, sedangkan Bang Imad mengatakan tidak ada sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Dan itulah yang diajarkan betul. Siapa yang menguasai kita? Kagak ada. Siapa yang menguasai jiwa kita? Kagak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu? Kagak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak begitu, akhirnya kita melakukan maksiat. Udah gede dikit, nih kita nih. Udah gede dikit, mulai meninggalkan sholat, gila loh. Mulai kita pernah makan hak orang. Lihat, ini merdeka, boro-boro untuk nembus saja kagak, nggak bisa ngelihat di sono. Mau resonansi bagaimana? Mau vibrasi bagaimana? Muka ente udah nggak kelihatan, cuma segini pandangan. Merdeka dari Hong Kong. Belum lagi Pak, belum lagi kita pernah berbuat zalim. Belum lagi kita makan duit rakyat. Makanya mau didengerin ustadz 1000 ustadz juga kagak bakal bisa. Gimana ya? Gak kelihatan. Ya bagaimana? Jiwanya udah kayak begini. Hati nih Pak, ini hati nih. Ini Nabi yang bilang, saya cuma ilustrasikan. Mata lo gak bisa nangis. Kenapa? Karena hati lo kotor, penuh dengan dosa. Ibarat pisau udah karatan, mau potong apa? Dan kita pernah nempeleng orang. Mak, lu pernah kurang ajar sama laki lu. Lagi biar nyampe. Nih. Anggota DPR yang lagi lihat, pernah Anda menandatangani sesuatu atas pesanan seseorang dan merugikan rakyat? Misal, kalau itu terjadi, maka hatimu seperti ini. Karena antum dipercaya untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba lihat, lo pejabat menyalahgunakan hak wewenangnya, lihat, habis sudah Pak, kusam hati. Maka yang begini matinya su'ul khotimah, nggak akan sanggup. Lalu bagaimana kalau kita pernah seperti ini? Ayatnya yang tadi, istiqomahlah. Bagaimana caranya Pak? Tetaplah hadir ke pengajian. Gitu.
Tetaplah Anda berzikir tidak pernah berhenti. Ini kan putih. Jangan menghentikan, jangan abaikan sholat. Gitu kan? Tetaplah keluarkan zakat. Lama-lama ember gue bawa nih. Ji, tolong Ji. Ini nih, ayo boleh itu. Tetaplah keluarkan zakatmu. Tetaplah jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Karena nggak bisa. Selain ini nggak ada lagi caranya, Pak. Istighfar terus, istighfar. Merdekakan jiwamu dari kotornya seperti ini. Berat Ustaz. Lah memang berat, lo kira gampang. Perlu lebih botol. Iya memang, sengaja nih. Mulai gerakannya, resonansinya mulai terus. Mulai kelihatan, saudara. Ada lagi nggak yang begini atur? Bentar Pak Ucup. Sini aja, lu center sama TV ntar. Saudara, ini nggak ada lain. Makanya sempat viral yang saya katakan. Ada orang ngadu ke saya, Ustadz sering ngajakin saya ngaji. Entar dulu deh, kalau udah bersih deh. Kapan lu bersih? Ntar deh kalau sholat, ntar dulu deh. Nggak bisa. Saya masih kotor Ustadz, sholat. Gimana saya bisa sholat Ustadz? Orang saya kerjaannya penari telanjang. Sholat, saya bilang. Saya kerjanya kan riba Ustadz. Sholat. Saya hidup saya masih kumpul kebo Ustadz sama pacar saya tinggal serumah. Sholat. Ustadz saya bantu narkoba Ustadz. Sholat, saya bilang. Bagaimana? Lah memang sholat itu yang akan membersihkanmu. Kalau nggak sholat ya kotor dan lu mati dalam kekotoran. Bukan campur aduk antara hak dan batil, bukan. Ustadz saya pengen pakai jilbab. Saya sales girl rokok Ustadz. Lu tahu nggak sales girl rokok? Tahu nggak? Kalau tahu lu berarti merhatiin. Roknya, bajunya, you can see deh, you can see everything maksudnya. Ya. Gimana Tat? Ani kan sales girl rokok. Abis sales girl lu sholat. Nanti Allah turunkan, Allah bersihkan. Dan kau akan menjadi wanita yang menyadari bahwa itu nggak benar. Lihat Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah. Inilah jiwa yang kembali merdeka dari segala kotornya benci. Allah antara habis ini tumpah. Terima kasih Pak. Aktornya tolong kembali ke tempatnya. Jazakallah. Begitulah Pak. Jiwa yang merdeka. Itu yang dipilih Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu yang dipilih Musa alaihissalatu wassalam. Itu yang dipilih para nabi. Itu yang dipilih Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Dia nggak mau dapat beasiswa sekolah kedokteran ke luar negeri, sekolah kedokteran ke Belanda, apa namanya, Stovia ya. Dia nggak mau dia bilang, buat apa kalau setelah pulang tidak ada rasa merdeka lagi, nggak bisa teriak kalimat merdeka, nggak bisa, mau ngapain? Itu yang dipilih oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Dia melawan Belanda dengan pendidikan. Ini yang membuat mereka berani berteriak merdeka. Jangan teriak merdeka, itu akan jadi masalah, begitu kan? Tapi itu yang dicari, bukan cari masalah, bukan. Tapi itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Ente dikasih fulus banyak sama seseorang, Bapak Amir, ente diundang ke rumah Pak Amir ceramah, ente udah terima fulus dari Pak Amir terus aja. Lalu Pak Amir sholatnya cepet, ente bilang apa? Mungkin buru-buru ada keperluan gitu. Belain, udah terima fulus gimana coba? Itu yang disebut nggak bisa lagi merdeka. Kenapa? Terkunci mulut.
Berapa banyak orang yang lantang ketika fulus terima, maka mulai ceramahnya yang adem-adem aja gitu. Diterima bagaimana coba? Nah ini Pak hakikat. Nah terima itu seperti tes kotor hitam akhirnya. Ketika kita bisa mengatakan la ilaha illallah, beres. Ketika kita berani mengatakan tidak, itu tidak, benar itu benar, salah itu salah, itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena itu bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan oleh karena sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ini dibantah sama orang sehingga kita nggak pernah merdeka, cuma sampai depan pintu gerbang katanya. Pernah dibahas itu. Ya udahlah, kita nggak bahas itu. Pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan diroga dengan keinginan yang luhur. Catat ya, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Petani nggak bebas, dia mau jual tomatnya nggak bisa. Karena tomat yang masuk lebih murah dari yang dia jual. Bagi petani tomat, dia tidak merdeka karena dia tersiksa, nggak dilindungi oleh negara untuk menjual tomat sekian gitu loh. Zaman Pak Harmoko dulu dibacain kol gepeng, kol bulat, wortel tanpa daun, bener nggak? Bener kan? Nah yang dengar udah tua tuh pasti. Dibacain, itulah wallahu a'lam bishawab. Kalau kita banding-bandingkan nggak akan selesai, tapi intinya adalah yang tadi, mudah-mudahan memahami jiwa-jiwa yang kotor itu tidak akan pernah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jiwa-jiwa yang bening ini akan dipanggil oleh Allah dengan lembut, asyiknya luar biasa. Dia jiwa yang merdeka. Jiwa dalam bahasa Arab itu muannas ya, bukan muzakkar, sehingga disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, mutmainnahnya itu muannas. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa merdeka. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadilah hamba Allah yang merdeka. Khuli jannati. Ayat itu asbabun nuzulnya untuk Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan menafkahkan, menginfakkan sumur. Ayat itu dibacain buat orang hidup, tapi kedengaran sekarang ayat itu selalu dibacain di kuburan. Bener nggak? Bener nggak? Itu Utsman bin Affan, dia menginfakkan hartanya. Dia sumur, dia ituin, dia apa? Dia beli untuk umat Islam. Maka ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki itu untuk Utsman bin Affan. Jiwanya tenang setelah infak. Coba deh ente keluarin infak per orang 100.000, gue jamin lu tenang banget. Cuman nggak percaya sih, gue bingung dah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya? Sudah Isya. Baik, saya mohon izin sholat Isya di masjid tetangga karena ada rapat di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum subhanakallahumma bihamdika subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.